Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi di konten gua Beauty of Football. Di episode kali ini, gua ingin berbagi tentang pemain-pemain bintang sepak bola yang identik dengan hanya satu nomor punggung. Dan ini gue udah merangkum 3 pemain bintang sepak bola yang identik dengan nomor punggung 7. Pesan sponsor dulu nih guys. Jadi gue dapat kiriman kopi, yaitu namanya kopi Pak Ali. Kopi Pak Ali. Jadi ini kopi langsung dikirim dari Pasaman. Jadi ini bentuknya bubuk, bukan biji ya, bentuknya bubuk. Nah ini jenis kopinya itu Robusta. Robusta ini dengan ukuran 100 gram. 100 gram. Menurut gua ini bagi kalian pecinta kopi harus nyobain nih kopi Pak Ali. Untuk detailnya boleh DM ke Instagram gua atau komen di YouTube gua. Kita lanjut lagi yuk. Yang pertama, Raul Gonzalez, pangeran dari Spanyol, pangeran Madrid. Ini sudah identik dengan nomor 7 versi gue ya, sudah identik dengan nomor punggung 7 sebelum kedatangannya Cristiano Ronaldo. Saat kedatangannya Cristiano Ronaldo pun ke Madrid, nomor 7 pun masih dipakai oleh Raul Gonzalez. Cuma selama 1 atau 2 musim gitu, Ronaldo memakai nomor punggung 9. Dan karena saat itu Cristiano Ronaldo sedang bersinar, entah gimana Raul Gonzalez tersingkir dan pada akhirnya Raul Gonzalez memutuskan untuk pindah ke klub Jerman Schalke 04. Nah, selama 16 musim di Real Madrid, Raul Gonzalez itu memiliki caps 741 dan golnya 323. Banyak juga ya. Dan menjadikan pada saat itu ya, sebelum Cristiano Ronaldo pindah dari Madrid, menjadikan gol terbanyak sepanjang sejarahnya Real Madrid ada di Raul Gonzalez. Dan menurut gue nih salah satu pemain yang gue idolain juga ya. Tipikalnya tuh sama kayak Kakak, kalem gitu ya, kalem, terus permainannya juga bisa dibilang taktis, tidak neko-neko, maksudnya ya tidak emosional, jarang melakukan tindakan-tindakan yang emosional lah. Dan itu yang menjadikan gue mengidolakan salah satu pemain sepak bola dunia yang gue idolakan juga nih, Raul Gonzalez. Apalagi dengan selebrasinya dia saat mencetak gol itu kan mencium cincin pernikahannya dia kalau nggak salah. Nah itu. Di posisi kedua, ini gue yakin lo orang pasti tahu lah dan mungkin sependapat juga sama gue. David Beckham. Ini suksesornya Eric Cantona. Menurut gua David Beckham itu memang identik dengan nomor 7. Baik saat di MU, saat di timnas Inggris juga. Cuman karena kepindahannya aja ke Real Madrid, di situ ada Raul Gonzalez, ya nggak bisa menggeser gitu ya. Apalagi misalnya di zaman itu Cristiano Ronaldo juga udah ada. Wah, bertengkar hanya karena nomor punggung kali ya.
Jadi David Beckham itu saat berkarir di MU itu selama 10 musim dari 93 sampai 2003. Ini gue juga lumayan kaget nih saat kepindahannya David Beckham dari MU ke Madrid itu cukup membuat kaget karena menurut gue David Beckham, Michael Owen itu apa ya, bisa dibilang salah satu ikonnya masing-masing dari klubnya gitu. Beckham di MU, Owen di Liverpool, yang menurut gue bisa menjadikan mereka seperti layaknya Totti lah. Totti di AS Roma yang one man one club, ternyata tidak, dan memiliki 281 penampilan di MU dan mengemas 64 gol. Ya, pada zaman itu, di zaman 2003, di tahun 2003, karena Real Madrid ingin membangun sebuah tim yang berjuluk Los Galacticos, ya salah satu incaran pemainnya yaitu David Beckham. Dan menurut gua di tahun itu, nggak ada obat sebenarnya ya. Istilahnya kalau secara hitung-hitungan di atas kertas, itu harusnya Madrid dengan mudah menyabet semua piala yang ada. Tapi itu tadi, sepak bola itu tidak hitung-hitungan di atas kertas, tapi di atas lapangan. Gimana enggak, di posisi pemain tengah ada Beckham, ada Figo, ada Zidane. Terus di strikernya ada Raul Gonzalez, ada Van Nistelrooy, backnya ada Roberto Carlos, kanannya di Salgado, tengahnya masih Hero, kiper Casillas, pelatihnya kalau nggak salah dulu Ancelotti apa. Itu gimana nggak? Pada zaman itu bener-bener semua pemain bintang diambil. Ada Ronaldo botak juga, ada si Michael Owen diambil juga, terus Casano juga ada. Pokoknya udah nggak ada obat dah. Di zaman itu untungnya belum ada apa namanya financial fair play ya. Jadi ya Madrid bisa menggelontorkan uangnya untuk membeli pemain-pemain bintang tersebut gitu ya. Tapi yang gue tahu di zaman itu ternyata nggak gampang juga Madrid untuk meraih gelar yang ada gitu ya. Ya terbukti kayak si Beckham ini selama 4 musim di Madrid dari 2003 sampai 2007 tidak cukup banyak gelar juga yang ya raih di Madrid lah ya, kayak waktu di MU. Terakhir ya udah pasti ini mah Cristiano Ronaldo. Pemain mega bintang ini memang identik dengan nomor 7. Namanya CR7. Dan gara-garanya seorang Raul Gonzalez tersingkir di Real Madrid dengan kedatangannya dia loh. Ya, yang gua tahu di awal-awal kedatangannya Cristiano Ronaldo di Madrid itu dia sempat ya, bahasa kasarnya kalau kata temen gue nih, sempat menolak untuk memakai nomor punggung 9. Dia pengennya nomor 7, cuma karena ada Raul gitu ya, jadi belum bisa gitu ya. Pada akhirnya gue nggak tahu gimana, kalau ada temen gue yang fans Madrid ya udah, akhirnya Raul yang ngalah, mungkin cabut dia salah ke. Dan sampai detik ini seorang Cristiano Ronaldo masih berkarir di sepak bola dan berkarir di klub Arab yaitu Al-Nassr. Dan wah, ini mah nggak usah diomongin lagi ya kalau masalah prestasi ya. Bersama Madrid dia udah dapat 4 UCL, Ballon d'Or 25 kali. Ya, yang mungkin ya Piala Eropa dia udah dapat bersama Portugal. Ya cuman Piala Dunia aja ya, yaitu tadi kalau Piala Dunia dia dapat, makin lengkap ya. Seandainya dia ya waktu mungkin Piala Dunia tahun depan, kalau misalkan Ronaldo masih dipanggil, ada kemungkinan dia bisa dapat. Tapi kalau udah enggak, ya mungkin udah tamat gitu untuk meraih apa namanya kesuksesan di World Cup gitu ya. Tapi sekalipun masih bermain, gua rasa kans Portugal masih jauh kalau di kancah dunia ya. Mungkin kalau di Eropa kan dengan waktu di 2004 dia bisa mencapai final walaupun kalah sama Yunani,
Terus ya pada akhirnya dia bisa merasakan juga gelar Piala Eropa di 2000 berapa gitu, gue lupa, lawan Prancis yang Ronaldo cedera dan akhirnya bisa menang lawan Prancis 1-0. Akhirnya di timnasnya dia bisa memberikan gelar untuk Portugal gitu ya. Karena di karir individunya udah kita mau udah nggak bisa dibilang lagi. Di Madrid aja dia udah bisa dibilang udah gol paling terbanyak mengalahkan Raul yang tadi gue bilang. Udah berapa ratus gol lah yang udah dicetak sama Cristiano Ronaldo di Madrid. Saat di Juve pun selama 2 atau 3 musim aja itu dia udah 101 gol padahal baru 3 musim loh. Ya di semua kompetisi ya. Itu menurut gua memang nggak ada obat sih, apalagi nih dengan usianya yang mungkin sudah kepala 4, stamina masih fit gitu ya, dan masih bugar gitu, masih bisa bermain selama 90 menit walaupun mungkin ada beberapa sentuhannya dia yang sudah hilang, tapi kan itu masalah umur lah ya, umur nggak bisa bohong. Tapi untuk masalah stamina masih oke. Gue salut nih dengan Cristiano Ronaldo. Cukup sekian episode Beauty of Football kali ini. Ditunggu episode Beauty of Football gue berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar kalian semua dapat info dari konten-konten Beauty of Football gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.